Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Pagi ini adalah tanggal 2 Februari 2024, hari Jumat ya teman-teman. Sekitar pukul 10 lewat ya teman-teman. Nah, Rudat FM kembali mengunjungi Jakarta International Stadium, Jakarta Utara ya teman-teman. Ada apa kira-kira? Kita masih dalam proses tahun politik ya teman-teman. Kampanye di menjelang hari H, nanti tanggal 14 Februari 2024. Proses kampanye akbar saat ini ya, pastinya merupakan hari ke-12 kampanye akbar atau rapat umum atau kampanye terbuka dari rangkaian Pilpres 2024 dan Pileg 2024 ya teman-teman. Kalau dihitung dari proses masa kampanyenya merupakan hari ke-65. Jadi kurang lebih ada sekitar 8 hari lagi sisa dari waktu jadwal kampanye ya teman-teman. Sekarang tanggal 2, nanti akan berakhir tanggal 10 Februari 2024. Adapun waktu atau hari H pemungutan suara adalah tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu, minggu yang akan datang ya teman-teman. Sekarang sudah hari Jumat, jadi minggu depannya ya teman-teman, kurang lebih seminggu berselang. Nah teman-teman, Rudat FM sengaja mendatangi lagi Jakarta International Stadium. Terakhir mengunjungi ke JIS adalah pada saat pergelaran Piala Dunia U17 dan setelahnya, yaitu pada bulan November-Desember 2023 yang lalu. Nah, setelah penggunaan JIS pada Piala Dunia U17 2023, JIS juga sempat dipakai untuk beberapa event konser, kalau tidak salah di bulan lalu ya. Ada penyelenggaraan grup K-pop, juga semacam World K-pop juga di tahun 2023 setelah penyelenggaraan Piala Dunia, dan ada juga yang di bulan Januari kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, apalagi yang akan terjadi atau dilakukan event apa yang akan diselenggarakan di JIS teman-teman? Nah, yang kita sudah dengar terkait dengan penyelenggaraan kampanye terbuka atau rapat umum atau kampanye akbar. Nah, rencananya Paslon 01 akan menyelenggarakan kampanye terbuka atau kampanye akbar atau rapat umum terakhir pada tanggal 10 Februari 2024, dijadwalkan di JIS ya teman-teman, mulai pukul 7 hingga pukul 12 pagi. Sementara paslon lainnya dijadwalkan ada Paslon 02, kabarnya di Gelora Bung Karno Jakarta Senayan ya teman-teman. Sementara Paslon 03 kabarnya menjadwalkan hari kampanye terakhir di Jawa Tengah. Artinya ada 8 hari lagi menuju ke tanggal 10 ya teman-teman. 7 hari ya tepatnya ya kalau tanggal 10. Pagi nanti ya, hari Sabtu tepatnya, penyelenggaraan kampanye akbar atau rapat umum Paslon 01 Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan dilakukan di tempat ini. Sengaja dipilih di tempat ini tentu saja karena sebagai ikon dari hasil karya Bapak Anies Baswedan. Jadi perkataan atau omon-omon dengan sendirinya bisa dipatahkan ya teman-teman. JIS tidak bisa ada begitu aja, melainkan hasil proses dari mulai omon-omon sampai implementasi atau pembangunannya ya teman-teman. Dibangun mulai tahun 2019 ya teman-teman, hingga tahun 2022. Hanya 3 tahun saja dan relatif on time teman-teman, walaupun waktu itu ada COVID ya, mulai tahun 2020 hingga tahun 2022. Jadi hasil karya anak bangsa di era kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan. Sebuah stadium yang terbesar di Indonesia, dan dari sisi kapasitas ya teman-teman 82.000 kursi penonton, sementara di GBK sekitar 76.000 ya teman-teman, jadi masih lebih besar kapasitas JIS. Nah makanya di Paslon 01 memilih tempat ini
Selain karena merupakan hasil karya anak bangsa yang patut dibanggakan, juga melihat dari sisi kapasitas. Nah, dari informasi terakhir, perizinan untuk kampanye akbar di JIS ini untuk pasang 01 sudah rilis di hari kemarin ya teman-teman. Sudah selesai. Mudah-mudahan waktunya bisa diselenggarakan dengan lancar dan tidak ada halangan ya teman-teman. Dan menandakan hari penutupan dari proses kampanye yang sudah diselenggarakan kurang lebih 65 hari. Dan untuk proses kampanye akbarnya sudah dilakukan 12 hari, ya tinggal 8 hari lagi. Ruda TPM akan hadir di tempat ini? Mudah-mudahan ya teman-teman. Kita coba nanti di hari hanya kita akan liput. Dan saat ini juga di Timnas Amin, di sekretariat Timnas Amin atau markas Timnas Amin di Jalan Pangeran Diponegoro 10. Kabarnya besok akan ada Road to JIS, artinya ada beberapa persiapan terkait dengan event besar ini. Mungkin semacam konsolidasi ya, baik dari sisi rundown maupun mungkin nanti ada event musiknya juga barangkali ya, yang menjadi penyela di sela-sela rapat akbar tersebut ya. Jadi salah satu bagian dari rapat akbar biasanya ada musik, ada orasi ya teman-teman. Dan sudah nggak sabar Ruda TPM untuk melihat nanti di hari H, hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Bagaimana pilihan teman-teman terkait dengan Pilpres 2024? Ruda TPM menyarankan untuk alasan-alasan memilih ya, dari sisi rasionalitas. Kita bisa membandingkan seperti apa jejak rekam jejak maksud saya dari setiap paslon, apa prestasi-prestasi yang pernah ditoreh atau dibuat ya, dan kemudian nanti juga bisa melihat visi misi ke depan sejauh apa ya, masuk akal kah atau tidak masuk akal. Sejauh ini kalau melihat dari visi misi paslon 01 adalah lebih ke menekankan ke keadilan dan kesejahteraan. Ya, dalam jargonnya adalah adil makmur untuk semua. Jadi terkait dengan rakyat ya, yang sejauh ini saya rasa di 9 tahun terakhir agak cukup terabaikan, terutama dari sisi kesejahteraan rakyat ya. Banyak usaha yang gulung tikar, tidak survive ya, terutama di sektor-sektor yang melibatkan banyak tenaga kerja seperti konstruksi, karena dominasi dari BUMN yang terlalu mencolok ya, sehingga banyak sektor konstruksi yang gulung tikar sejak awal-awal Pak Jokowi berkuasa di paruh pertama ya teman-teman. Dan sektor-sektor lainnya juga banyak terdampak ya, tidak banyak beranjak. Sektor tekstil dan turunannya juga banyak terdampak karena impor yang cukup masif, sehingga banyak produsen lokal akhirnya tutup dan gulung tikar, PHK karyawan yang sebenarnya itu merupakan sektor padat karya. Juga di era Pak Jokowi adalah kenaikan tiket pesawat ya, yang sebelumnya ada era tiket murah berakhir di era Pak Jokowi. Dan ini menurunkan antusiasme penumpang untuk traveling salah satunya teman-teman ya. Jadi banyak hal ya, impor yang masih masif. Sementara di awal-awal Pak Jokowi berkuasa dikabarkan akan mengurangi impor, ternyata realisasinya malah tambah-tambah ya teman-teman. Banyak ekonom yang menyoroti hal ini dan tentu saja kita harus suarakan. Mudah-mudahan di tanggal 10 Februari nanti penyelenggaraan dari kampanye akbar ini akan sukses ya teman-teman, sehingga teman-teman menjadi salah satu dari bagian perubahan dengan ikut berpartisipasi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik di Indonesia. Apapun partisipasi teman-teman sejauh untuk perubahan dan perbaikan Indonesia, tentu saja Ruda TPM sangat mendorong untuk itu ya teman-teman. Bisa melalui doa, bisa melalui ikut-ikut dalam event-event seperti ini untuk support dari penyelenggaraan proses kampanye, dukungan baik di medsos maupun di lingkungan teman-teman ya, akan sangat mempengaruhi
dan menentukan arah dari Indonesia ke depan. Demikian teman-teman untuk intro dari kunjungan Rudat FM ke JIS. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengabarkan suasana di JIS di bagian lainnya setelah berikut ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas teman-teman.